Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala al-habibil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan perkenalan kita dengan Al-Ma'had, The Islamic Leadership Training College. Al-Ma'had adalah sebuah pesantren yang kami desain bagaikan sebuah mall pendidikan. Di dalamnya terdapat berbagai macam lembaga. Kalau kita datang ke sebuah mall, maka akan kita dapati berbagai macam toko. Nanya sepatu? Ada. Nanya food court? Ada. Nanya toko buku? Ada. Begitulah gambarannya tentang Al-Ma'had. Al-Ma'had sebagai sebuah pesantren tentunya mengikuti kaidah para ulama di dalam menuntut ilmu. Di antara hal yang unik pada pesantren adalah keberadaan santri dan para ustadz dan ustadzahnya di dalam satu milieu yang sama, berada di dalam areal yang sangat luas. Kemudian mereka berinteraksi siang dan malam. 24 jam sepanjang tahun mereka berada di dalam pesantren. Bayangkan kalau kita mengikuti sebuah diklat. Diklat. Ada sebuah instansi di pemerintah mengadakan diklat. Diklat itu hanya dilakukan biasanya sehari semalam atau 2 hari 1 malam. Tapi terasa betul. Hasilnya terasa. Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau sampai 6 tahun? Akan seperti apa hasilnya? Maka dari itu, kami dengan penuh percaya diri dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal bisa meletakkan 10 karakter lulusan sebagai standar kelulusan santri-santri kami dari pesantren. 10 karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermanhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Maka kaum muslimin yang menginginkan cara beragama yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, serta petunjuk ulama salaf dari kalangan sahabah, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, tempatnya di sini. Al-Ma'had. Catat baik-baik, namanya Al-Ma'had. Mau pesantren, ya Al-Ma'had. Karakter yang kedua, hafal Al-Quranul Karim. Dalam satu lingkar masa pembelajaran 6 tahun, one stop schooling system, sangat memungkinkan santri bisa hafal Al-Quran 30 juz. Tentunya setiap santri memiliki potensi yang berbeda-beda ya.
Ada yang mampu cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Tetapi masa 6 tahun telah kita prediksi, kita hitung-hitung secara normatif. Kalau seandainya seorang santri hanya mampu menghafal 1 halaman dalam sehari semalam, tentunya dia cukup dengan memfokuskan 3 tahun pertamanya untuk hafalan Al-Quran tersebut. Tetapi pada saat pelulusan, yang menjadi standar kelulusan minimalnya 1/3, maka kami mewajibkan sebelum kelulusan untuk bisa menyetor dalam waktu 1 tahun ajaran terakhir, yaitu saat khidmah, dia menyetor minimal 10 juz dari Al-Quran. Boleh dari depan, boleh dari belakang. Karakter yang ketiga adalah hafal hadis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah kitab hadis yang berisi dasar-dasar beragama Islam. Prinsip-prinsip fundamental dalam beragama Islam. Isinya 50 hadis. Dan ini dihafalkan dalam rentang waktu 1 tahun ajaran pertama ketika santri baru masuk. Tahun berikutnya dibimbing hafalan ini pada setiap ba'da zuhur sampai pukul 13.30. Mereka fokus di masjid menyetor hafalan 1 hadis 1 hari. Kitab yang dihafalkan adalah bisa mengambil kitab Umdatul Ahkam atau mengambil kitab Bulughul Maram. Kitab hadis yang bernama Umdatul Ahkam ini dinyatakan oleh para ulama hadisnya sahih. Adapun Bulughul Maram sebagiannya sahih, ada sebagiannya hasan, dan sebagiannya dhaif yang saling menguatkan. Walhasil, pada karakter ketiga ini, kita menginginkan lulusan Al-Ma'had memiliki kesiapan ilmiah untuk berhadapan dengan kuliah syariah, fakultas syariah, tatkala dia mencapai tingkatan perguruan tinggi. Kemudian pada karakter keempat, menguasai dasar-dasar dirasat syar'iyyah, menguasai dasar-dasar studi Islam. Maka diajarkan di pesantren ini mulai dari hal yang mendasar, kemampuan membaca tulisan Arab, menulis tulisan Arab, membaca dan menulis Al-Quranul Karim. Kemudian mampu berbicara di atas mimbar, di podium, karena memiliki dasar-dasar studi Islam. Bicara tentang akidah, bicara tentang fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, bicara tentang tarbiyah, dasar-dasar pendidikan, ilmu pendidikan, manajemen pendidikan, mengerti tentang sirah, tarikh, dan berbagai disiplin ilmu yang lain terkait dengan Islam, terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Ada tajwid, ada tafsir, terkait dengan ilmu-ilmu hadis, ada matan hadisnya, ada juga pelajaran tentang mustalahul hadis.
Tidak lupa dasar-dasar daripada studi Islam adalah kemampuan bahasa Arab. Mulai dari bahasa Arab dasar, mengenal mufradat, mengenal kosakata, dan bagaimana mengucapkan serta menulisnya. Kemudian merangkai kata-kata tersebut menjadi kalimat dan ungkapan yang sempurna. Meningkat kemudian pada sastra Arab yang disebut dengan ilmul balaghah. Dengan 3 cabang keilmuannya dipelajari semua di sini. Jadi, bahasa Arab yang menjadi dasar bagi suksesnya orang belajar ilmu agama disiapkan di sini. Selanjutnya, standar karakter lulusan yang kelima adalah berakhlak karimah dan beradab aliyah. Kita punya prinsip. Menjadi ulama, menjadi orang saleh, bukan sekedar ilmunya banyak. Buat apa ilmunya banyak kalau akhlaknya buruk? Maka dari itu, yang kita fokuskan, kita menitik beratkan pada pendidikan dasar adalah adab dan akhlaknya dulu. Adab lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Dan ilmu lebih utama, lebih dahulu dibandingkan amal. Maka dari itu, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh santri seyogianya dibalut dengan akhlak dan adab yang mulia. Apakah memungkinkan itu di zaman sekarang? Sangat memungkinkan kalau anak dipesantrenkan. Berbeda halnya kalau anak sekolahnya di pesantren tapi pulang ke rumah. Kemudian teracuni oleh TV, teracuni oleh HP, teracuni oleh internet. Alhamdulillah, cita-cita ini semakin menampakkan hasil. Anak-anak yang telah dipesantrenkan di sini telah mendapatkan testimoni banyak dari orang tua santri bahwa anak-anaknya telah berubah. Berbeda dengan dulu ketika belum masuk pesantren. Akhlak dan adabnya nampak dalam kesehariannya, terutama kepada orang tuanya. Berikutnya pada standar karakter yang ke-6. Santri lulusan Al-Ma'had diharapkan memiliki himmah. Himmah itu apa? Kesemangatan yang tinggi. Dalam hal apa? Dalam hal ubudiyah dan dakwah. Semangat dalam beribadah. Ini dibiasakan di dalam pesantren. Sholat 5 waktu, kemudian sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, bahkan sholat tahajud, baca Al-Quran. Dalam 24 jam, 5 kali saja manusia selalu masuk ke dalam masjid dan sholat berjamaah serta melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya, insya Allah akan terbentuk kepribadian yang memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi dalam rentang waktu yang panjang. Terdidik di dalam satu milieu pesantren, ustadz-ustadzahnya di dalamnya, teman-temannya ada di dalamnya, kitab-kitabnya ada di dalamnya, mau konsultasi masalah-masalah fikih ada ustadznya. Tidak ada daring, tidak pakai online, face to face, offline. Berikutnya,
Karakter yang ketujuh, memiliki jiwa leadership yang handal. Leadership artinya kepemimpinan. Karena pada dasarnya setiap Muslim adalah pemimpin. Minimal dia memimpin dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri tidak mungkin bisa memimpin orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi." Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Bahkan wanita. Wanita pun pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Maka kita mencetak calon-calon pemimpin. Diharapkan di masa yang akan datang kepemimpinan Republik Indonesia ada di tangan seorang Muslim, mukmin yang ilmunya sahih, amalnya salih, akhlaknya mulia, adabnya tinggi, hafal Al-Quran, memiliki cara pandang dan cara beragama yang sahih, lurus, benar. Ini akan membawa kemaslahatan yang luas pada kehidupan umat Islam terkhusus dan bangsa Indonesia secara luas. Berikutnya yang kedelapan dari standar karakter lulusan Al-Ma'had adalah mahir berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris diajarkan di dalam pesantren. Ini pesantren bukan pesantren kuno yang mengharamkan bahasa Inggris. Ini pesantren terdapat guru-guru berbahasa Arab dan memiliki guru-guru yang berbahasa Inggris. Ada saat-saat santri dibina dengan bahasa Arab. Terutama di kelas SMA, tingkatan kelas 10, 11, 12, bahasa pengantar di dalam kelasnya sudah berbahasa Arab. Bahasa pergaulan di antara mereka bukan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah diperbolehkan di dalam pesantren ini, maka yang akan terjadi adalah geng. Yang dari Sunda, Bogor, Bandung, Garut, Ciamis, Tasik ngumpul jadi satu geng Sunda. Yang dari Jawa nanti Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Kiwong Jawa, geng Jawa. Nanti yang dari Sumatera begitu juga. Pada Padang, Jambi, Riau, Bengkulu, Palembang. Santri ini dari mana-mana. Kalau dibiarkan memakai bahasa daerah, apa yang terjadi? Geng. Dan tidak boleh terjadi geng. Pembentukan geng ini tidak terjadi di pesantren. Melebur menjadi satu. Bahkan memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya, dengan bermodalkan bahasa Inggris juga, karakter yang kesembilan menguasai dasar-dasar sains modern. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi, sains dan teknologi modern ini banyak dikembangkan di negeri-negeri barat dan berbasis bahasa Inggris. Maka santri tidak boleh buta tentang bahasa Inggris. Minimal melek walaupun tidak bisa ngoceh. Minimal melek dan paham bahasa Inggris walaupun tidak bisa cas-cis-cus. Sehingga tidak mudah untuk disesatkan oleh orang kafir.
dan bisa menguasai teknologi modern, bahkan bisa mengembangkannya dengan menguasai dasar-dasar sains modern. Maka di pesantren ini tidak hanya pelajaran agama yang diajarkan, termasuk matematikanya ada, IPA-nya ada, IPS ada, fisika ada. Bahkan diajarkan di luar kelas pembelajaran tentang teknologi, IT, broadcasting, dan sebagainya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah mall pendidikan. Yang terakhir, pesantren ingin meluluskan santrinya dalam keadaan dia memiliki jiwa wira swasta, entrepreneurship. Santri-santri, alumni-alumni pesantren yang memiliki jiwa wirausaha, tidak hanya sekedar jadi karyawan, tidak hanya sekedar jadi pegawai. Walaupun jadi karyawan sekalipun, jadi pegawai sekalipun, tetapi jiwa entrepreneurship tidak hilang. Maka kalaupun harus bertugas sebagai pegawai negeri atau bertugas sebagai karyawan swasta, tetapi kemampuan entrepreneurship ini bisa berkembang dan membuatnya hidup dan berkecukupan ekonomi. Kok bisa begitu? Di pesantren ini ada lembaga pendidikan non kelas, di luar kelas. Ada namanya LDC, Leadership and Life Skill Development Center. Sentra pendidikan ini kemudian menyelenggarakan kursus-kursus. Yang putri ada tabog, tata boga, ada tabus, tata busana, dan sebagainya yang terkait dengan keputrian. Yang putra ada bela diri, ada broadcasting, ada lagi hidroponik, dan macam-macam lagi yang lainnya. Sehingga santri yang kami kelola, yang kami didik, tidak hanya tahu ngaji, tidak hanya tahu kitab, tetapi berbagai hal dia pelajari. Ini adalah pendidikan dasar dan menengahnya. Insya Allah suatu saat kita akan berbicara tentang perguruan tinggi yang kami desain ke depan. Demikian tentang 10 karakter lulusan Al-Ma'had yang kami cita-citakan. Untuk suksesnya pembentukan 10 karakter lulusan Al-Ma'had ini, diperlukan sebuah sistem dan program-program yang namanya One Stop Schooling System. Seperti apa itu One Stop Schooling System? Kita bicarakan insya Allah pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.